memulai ibadah kebaktian pelepasan dan tutup peti, Ibu yang terkasih, Ibu Rati Bebasari, yang telah kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga pada hari Sabtu yang kemarin tanggal 17 Januari 2020. Dan kita akan segera memulai. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama sebuah pengakuan yang terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa yang hidup dan percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini? Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita memulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita bersatu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu kepada kami semua, kepada keluarga ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada bersama-sama saat ini semua itu karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Dan di tengah kedukaan kami saat ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk melepas Ibu terkasih kami, Ibu Rati Bebasari ya Tuhan. Tuhan yang pimpin acara kebaktian pelepasan dan tutup peti pada malam hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Kita berdoa. Kami rindu dekat dan makin dekat padamu Tuhan. Biarlah kalau sebentar peti akan ditutup, dan bersama keluarga serta keluarga besar juga rombongan akan menuju pemakaman keluarga Pak Wiro Sudarmo di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Biarlah kepadamu saja Tuhan kami percaya dan makin dekat. Hibur hati Pak Koko,
Aldoko Cahyono, juga anak-anak, dan seluruh keberadaan kami semua, Bapak Ibu sidang perkabungan. Dan biarlah Tuhan Kau bersabda, kuasa Roh Kudus mari bertahta lebih kuat lagi, lebih hebat lagi di dalam hati, pikiran kami semua sidang perkabungan, juga khususnya untuk keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Izinkan saya turun lebih dekat. Shalom. Wahyu 21 menjadi bagian ibadah. Untuk sebentar kita akan melepas istri terkasih, orang tua tersayang, saudara kekasih, anak, dan juga anak Tuhan yang setia dalam iman. Ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5. Wahyu 21 ayat 4 dan 5. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Yang dihibur, yang dikuatkan adalah mereka yang sungguh mau baca, dengar firman Tuhan, merefleksikan dengan kuat. Dan yang jauh lebih penting tentu melakukannya pun di saat berduka seperti saat ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama bilang lihat. Sama-sama saya bilang lihat. Bilang kira-kira lihat. Ya. Sudah sering kita dengar bahwa iman datang dari pendengaran. Tapi di momen-momen minggu-minggu memasuki bagian kita di tahun baru ini, ada satu kata lagi yang merupakan reflektif kuat, dan khususnya tiba untuk diibadat untuk peti saat ini. Apa itu? Lihat. Mari berawal dari ayat 5. Kita dari ayat yang belakang tadi. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu, Ia adalah Allah. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi, yang meng-create kita semua. Dan kita akan kembali semua kepadanya. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kata baru jadi indah nanti kalau kita maknai sebentar dengan reflektif di ayat 4. Tapi firman ini berdegung kuat ketika Pak Aldoko yang memperkenalkan diri mengingatkan saya lagi dengan nama beliau, nama panggilan. Saya Koko, suami dari Ibu Rati.
Saya sungguh bersyukur pada Tuhan memaknai WA tersebut. Dan biarlah ini menjadi kekuatan berkat penghiburan juga buat anak-anak dan juga keluarga besar dan juga kita semua sidang bergabung. Setelah mengenalkan dan mengulang supaya kami dan saya sebagai pendeta lebih mengingat, satu kata yang indah adalah sekarang Rati masih berjuang. Itu Pak Koko tulis. Itu deh Pak. Kata itu berdegung karena saya merasakan bagaimana soulmate-nya, kekasihnya, kalau menurut catatan medis, dokter sudah mengatakan bersiap. Tapi pasti ada bagian-bagian yang mengatakan, please jangan pulang. Tolong jangan tinggalkan saya dan anak-anak. Kata Ibu Rati masih berjuang sekarang. Pak Koko, keluarga itu juga menandaskan reflektif kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bahwa malam ini menghargai kematian adalah menghargai kehidupan. Menghargai, bahkan jikalau bisa, dan ini doa kami juga dalam nanti perjalanan menuju Wonosari dan perjalanan hidup kehidupan keluarga seterusnya, juga kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus dan dalam kasih karunia Allah Bapa yang duduk di atas tahta, kalau kata-kata tadi, mensyukuri kematian adalah mensyukuri kehidupan. Setiap ada yang meninggal, kekasih-kekasih hati kita, anggota keluarga, khususnya rekan jemaat, rekan wilayah, rekan sektor, rekan komisi, rekan pelayanan, pasti pengumuman kalau dalam GKJ itu istilahnya pawartos, diwartakan. Kalimatnya adalah dalam warta jemaat telah kembali ke rumah Bapa di surga. Teks TB 1 sorga. Dalam TB 2, Alkitab TB 2 sekarang substansi sama. Pemaknaannya tetap kuat dan sama. Tapi ini yang dimaksudkan dengan sabda tadi di ayat 5. Dan ini kami rindu sekali lagi untuk ibu bapak sidang perkabungan dan khususnya keluarga. Menjadikan segala sesuatu baru. Di mana barunya? Wong keadaan begini sepertinya gelap, baru? Tidak. Coba dengar lagi dan izinkan saya baca ulang selanjutnya. Lalu firman yang tadi, setiap kita pun akan menuju ke sana. Kemana tadi? Ke rumah Bapa di surga. Dan sekarang merengkuh, memeluk istri tersayang, juga mama. Kalian panggil mama atau ibu? Mama. Ya. Kakak, adik, teman, sahabat, saudara kekasih dalam hidup berjemaah. Kita semua. Kita akan menuju kepada Bapa di surga. Dan dari surga
Firman ini datang dengan konteksnya kepada Yohanes di Pulau Patmos. Demikian. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Pak Koko sudah menulis via WA. Itu percikan dari kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang akan memulihkan keluarga, memurnikan keluarga, memurnikan kita keluarga besar, dan semua kita sedang berkabungan. Yang sebentar akan menjadi saksi tutup peti. Tidak bisa lagi ketemu, tidak bisa lagi membelai rambut beliau, tidak bisa lagi ngobrol seperti biasa. Tapi dalam Tuhan kita percaya, dalam Kristus kita percaya, yang meninggal di dalam Kristus, dia akan tetap hidup. Ini yang dimaksud dengan sesuatu baru. Apa itu? Cinta dari ibu, kasihnya mama. Pak Pendeta dan kami majelis, mungkin juga ada majelis di sini, dari gereja manapun, pelayan-pelayan, umat jemaat, kami berdoa kalian terus menggapai cita-cita. Ingat pesan mama, ingat teladannya mama. Dan itu biar terus jadi konsistensi dalam spiritualitas iman, pengharapan dan kasih kalian. Makin dewasa, jadi garam dan terang dunia. Dan jangan dikalahkan oleh sakit penyakit apapun. Jangan pernah dikalahkan oleh sakit penyakit apapun. Apakah yang akan memisahkan kita dari damai sejahtera Tuhan? Tidak ada. Pedang? Tidak. Peperangan? Tidak. Kematian? Tidak. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Sesuatu yang baru akan selalu baru. Sekali lagi ingat, ada firman berkata, kasihnya baru setiap pagi. Perkataan ini dapat dipercaya dan benar, menjadi kuat Bapak Ibu. Yang baru tadi dipercaya, dilakukan, kebenaran, tidak terganggu gugat oleh apapun. Sekali lagi, penderitaan, pergumulan, kematian sekalipun. Kasih itu makin jadi kuat ketika ayat 4, ayat terakhir, kita naik ke atas ayat 4. Dengar, perhatikan. Ia tadi yang duduk di atas tahta, yang sekarang di mana Ibu Rati boleh dipeluk dalam keabadian dan kekekalan itu. Siapa kita ini? Sehingga Tuhan mau datang ke bumi. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dia tahu percis itu. Allah tahu percis itu, Ibu Bapak. Dan kita dilayakkan untuk kembali ke surga. Kita nggak layak, dilayakkan. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Bukan berarti setelah malam ini yang ada hadir di sini, keluarga khususnya, kita nggak akan meninggal dunia, kita nggak mati. Bukan itu tuh. Bukan. Tapi biarlah ini doa kami, dan ini hal yang kedua yang terakhir. Damai sejahtera untuk keluarga. Kasih mama tetap ada. Apa yang baik dan benar bersama istri terkasih diteruskan. Kalau kita nanti berpisah, mungkin di perjalanan, tiba-tiba rindu
tidak hanya perjalanan ke Wonosari, tapi perjalanan hidup kehidupan. Biarlah air mata menjadi yang meluruhkan berbagai maut. Biarlah air matamu itu menjernihkan imanmu. Dan doa kami tiba di Wonosari. Saya sekarang di Sinode GKJ cukup sering untuk ke daerah-daerah. Kurang lebih saya ingat SPBU yang di depan itu. Betul ya Pak Pokoknya. Kami berdoa semua sehat. Yang ikut mengantar kami tidak tahu nanti siapa, tapi juga kita doakan driver atau juga kendaraan semua lancar. Mungkin masih di Jakarta masih ada macet, tapi setelahnya kemarin saya dari Sidoarjo, beberapa titik ada perbaikan jalan, tapi lancar. Kami berdoa juga, kalaupun Tuhan turunkan hujan, biarlah keluarga melihat itu sebagai hujan berkat. Salam kami untuk para pelayan di sana, dan kita doakan semua lancar, baik, dan kehidupan terus berlanjut. Tuhan menjaga langkah kaki, langkah-langkah iman. Kita akan bertemu, saya tidak tahu Tuhan akan pertemukan lagi mungkin di momen-momen tertentu. Dan kami rindu, biarlah kebaikan, kebenaran, dan percaya boleh tampil dalam kehidupan keluarga Pak Koko. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tentu ini bicara langsung yang paling tinggi kepada kerajaan surga, rumah Bapa di surga sekali lagi. Tapi ini juga bicara mulai malam ini. Peti biarlah sebentar akan ditutup, tapi hati kita, pikiran kita, hati keluarga, rasional kita makin dicerahkan. Tuhan memberkati rumah ini, memberkati keluarga besar. Maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi biarlah Tuhan yang menaungi seluruh perjalanan kehidupan kita masing-masing. Terima kasih kepada semua pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, umat, jemaat, pemain keyboard, organ yang tiba-tiba tadi boleh ketutupan bunga. Terima kasih. Matur nuwun kalau GKJ bilang. Terima kasih untuk semuanya. Saya pribadi, kami jemaat GKJ Nehemia, khususnya wilayah Radio Daud, wilayah di mana Bu Bandi almarhum boleh dalam kebersamaan keluarga dan keluarga besar. Kami bahagia, kami bersyukur karena Pak Aldoko menghubungi kami. Dan ini menjadi kekuatan juga iman, pengharapan, dan kasih. Tidak ada yang bisa memisahkan kita di dalam kasih Tuhan. Gusti Yesus Kristus menghibur, menguatkan. Tuhan Yesus Kristus menghibur, menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita hening sejenak, kita bersatu.
Kami sungguh bersyukur Tuhan di saat-saat duka cita yang masih menganga ini. Dengan kesadaran bahwa sebentar kami akan menutup peti, tetapi juga memberangkatkan jenazah dari anakmu, istri terkasih, mama yang kami hormati dan sayangi, kakak, adik, saudara, anggota keluarga besar, rekan umat, jemaat gereja, pelayanan, lingkungan, dan anakmu Tuhan, Ibu Rati Bebasari. Kami mau sungguh berdoa Bapa, dengan mengingat betapa Engkau baik dalam perjalanan perawatan yang dijalani oleh beliau. Oleh karenanya kami berdoa juga untuk seluruh dokter, perawat, rumah sakit, dan seluruh terapis dan siapapun juga yang terlibat langsung atau tidak langsung di dalam perawatan demi perawatan beliau. Kami berdoa untuk rekan-rekan umat jemaat GKI, GKJ, atau gereja manapun juga, bahkan denominasi manapun juga, yang turut mendukung di dalam doa, perhatian, perkunjungan, cinta dan kasih itu nyata. Dan biarlah itu juga yang terus menguatkan sampai malam ini Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Penghiburan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah kami yang Esa, akan terus memberikan penguatan kepada Pak Koko, Bapak Aldoko Cahyono, anak. Kami mengaminkan dan mengimankan firman-Mu yang berkata, kalau ada saudaramu yang sedang bersuka cita, engkau harus bersuka cita bersamanya. Tapi khususnya sebaliknya, kalau ada saudaramu yang menangis, bersedih, bahkan berduka cita, engkau akan juga turut menangis dan berduka cita bersama. Kami bersyukur untuk semua yang hadir, ibu, bapak, saudara-saudari, mungkin juga dengan seluruh doa dari tetangga, lingkungan di sini yang begitu mendukung, yang menjagai juga Tuhan, baik keadaan jalan di depan, parkir, dan berbagai hal. Lingkungan RT, RW di sini, bahkan pengguna jalan yang kurang lebihnya juga bersentuhan dengan rumah ini. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan. Kami sungguh juga berdoa untuk teman-teman, sahabat-sahabat kerja, mungkin ada usaha bisnis, sahabat-sahabat di dalam sekolah, atau dalam kehidupan sehari lepas sehari, dari Pak Koko, juga ibu, tapi juga anak-anak. Untuk ini kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak. Bapa yang baik, kami datang padamu berdoa Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, juga penghiburan untuk anak-anak. Yang pertama, Tuhan berkati Anindito Widiat Mojo. Anak kedua, Tuhan berkati Anindita Widyastuti. Dan untuk anak ketiga, Tuhan berkati Arya Santi Primastuti. Ikat lebih lagi cinta kasih sayang mereka di dalam Kristus dengan salah satu yang terbesar, cinta kasih dari mama. Biarlah cinta kasih mama, cinta dan doa dari ibu akan menjadi warisan yang tidak lekang dimakan waktu. Kesetiaan, kekuatan iman,
menjalani sakit penyakit dan tidak dikalahkan, terus setia dan makin dekat pada Tuhan. Biarlah itu akan diteruskan oleh Anindito, Anindita, dan Arya Santi. Tuhan berkati cita-cita mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka seterusnya. Tuhan berkati dalam pergaulan pasangan hidup mereka bahkan ke depan. Kami doakan dari malam hari ini, Tuhan Yesus mengurapi, memberkati, untuk mereka terus mengingat mama, cinta kasih mama, dan seluruh keteladanan mama dan papa, untuk mereka sama-sama saling menopang, saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan. Dan doa kami yang terakhir Tuhan, untuk perjalanan menuju pemakaman keluarga Pak Wiro Sudarmo. Kami serahkan Tuhan, siapapun yang membawa kendaraan, semua kendaraan, Tuhan siapkan segala sesuatu. Dan kurang lebih jam 10 nanti, keluarga dan rombongan akan berangkat. Doa kami Tuhan dan cinta kasih kami padamu, dan doa kami, cinta kasih kami kepada keluarga di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menemani. Kami berdoa untuk ibadah pemakaman di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, umat jemaat, dan keluarga besar. Kami doakan semua keluarga besar yang dari Jakarta, dari sekitar Jakarta, bahkan dari daerah-daerah lain, Jogja, Solo, Surabaya, dan doa dari seluruh keluarga. Bahkan mungkin ada yang dari luar negeri, dan semuanya guyup di dalam saling menopang, mendoakan, dan menghibur. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga Tuhan seluruh jalannya, acara-acara apapun juga. Ibadah dan acara-acara, biarlah itu benar-benar memulihkan. Dan kami menikmati kasih sayang Tuhan. Keluarga sungguh dikuatkan, dihibur dengan kasih-Mu yang tiada habisnya. Perjalanan pulang rombongan, perjalanan pulang keluarga, kami doakan juga dari malam ini. Tuhan sertai. Tiba di rumah ini, di Jakarta, juga anggota keluarga yang lain tiba di tempat masing-masing dengan selamat, sehat, dan penuh penghiburan di dalam cinta kasih Kristus. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan keluarga. Tuhan berkati sekali lagi anak-anak Anindito, Anindita, Arya Santi, di dalam seluruh hidup, kehidupan masa depan mereka berhasil dan menyenangkan hati Tuhan, membanggakan mama dan papa. Seluruh kehidupan perjalanan Pak Koko, Pak Aldoko, Tuhan sertai selalu beliau. Beri kekuatan untuk sekarang sendiri, tapi tidak pernah sendirian. Karena ada Engkau Kristus di dalam mendampingi, membersamai, mendidik, dan meneruskan apa yang benar dan baik di dalam Tuhan Yesus Kristus yang pernah dilakukan bersama mama, bersama istri terkasih. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan berikutnya, seterusnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba di bagian akhir, di lagu terakhir, Harap Akan Tuhan. Saya undang jemaat, keluarga untuk bangkit berdiri. Wahyu 14 ayat 13 sudah tersedia di sana. Kita akan membaca nanti bersama-sama janji Tuhan. Tapi saya rindu sebelum saya layankan doa penutup dan berkat, dan nanti akan berlanjut terus dengan penutupan peti. Mari siapkan handphone, kita cari teks di doa ibuku. Lagu di doa ibuku. Biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama, khususnya untuk Pak Aldoko, Pak Koko, dan juga anak-anak, dan perjalanan juga kehidupan mereka. Kita sama-sama membaca Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 13 sudah tersedia di sana, janji Tuhan bersama-sama. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka di doa ibuku.
masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung menyerah di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah kini, seringlah kini ku kenal, di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayuku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Kita berdoa. Biarlah sebentar peti ini ditutup, dan biarlah di dalam perjalanan memberangkatkan dan seluruhnya tiba keluarga rombongan sampai di Wonosari, pemakaman keluarga, seluruh ibadah, pemakaman dan acara-acara selanjutnya, bahkan perjalanan kembali ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing, juga khususnya untuk keluarga sampai di rumah ini kembali, dan perjalanan berikutnya boleh terjadi dalam penyertaan dan urapan berkat yang hanya dari Tuhan. Terima berkat yang hanya dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, karunia Allah Bapa, serta persekutuan dalam penopangan, penghiburan, penguatan, urapan Roh Kudus memberkati sidang perkabungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun khususnya memberkati rombongan, lebih lagi memberkati Pak Koko, Pak Aldoko, anak-anak dari malam hari ini, perjalanan dan seluruh perjalanan kehidupan sampai selama-lamanya. Kita nyanyi Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
kasih. Amin. Tuhan berkati. Bersaat teduh sejenak, silakan duduk. Kami kembalikan. Terima kasih Pak Pendeta Lusindo untuk firman yang boleh disampaikan dan hiburan serta kekuatan bagi keluarga dan bagi kami semua yang hadir di sidang perkabungan ini. Sesaat lagi kita akan menutup peti selanjutnya dan akan segera diberangkatkan menuju tempat pemakaman terakhir, pemakaman keluarga di Wonosari. Tapi sebelum itu semua, kami persilahkan keluarga diwakili oleh Mas Dito untuk memberikan ucapan terima kasih dan kata sambutan. Kami persilakan. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih telah menghadiri ibadah tutup peti dari mama kami, istri dari Papa yang terkasih Rati Bebasari. Kami berterima kasih telah menyempatkan hadir di momen yang istimewa sekaligus juga momen yang berduka. Sedikit saya akan memberikan kata sambutan. Mungkin masih banyak pertanyaan juga terkait apa yang dialami Mama belakangan ini. Jadi Mama telah berjuang untuk melawan kanker melalui pengobatan yang cukup panjang. Mungkin secara durasi bisa lebih pendek dari orang-orang umumnya dalam pengobatan kanker, tetapi yang dijalankan itu sangat banyak seperti itu dalam 1,5 tahun. Jadi Mama itu sebenarnya sudah ada keluhan terkait benjolan di payudaranya sekitar akhir 2023. Tetapi kami sekeluarga tahu juga bahwa Mama itu termasuk kuat dalam menahan rasa nyeri, sehingga mungkin saat itu tidak dianggap terlalu serius. Tetapi sebenarnya waktu awal tahun 2024 Mama juga sempat pergi ke dokter ya, ke beberapa dokter, dan kami juga mendapatkan dokter yang seharusnya bisa dipercaya, dan saat itu intinya terjadi salah diagnosa seperti itu. Padahal saat itu juga sebenarnya sudah kemungkinan besar Mama sudah terkena kanker, tetapi dokter menyatakan tidak ada, bahkan datang saja 1 tahun kemudian seperti itu. Tapi Mama sempat mengeluh kalau lebih cepat gimana, kata dokter ya udah 6 bulan lagi. Tapi itu sekitar kalau nggak salah Februari, dan Mama udah makin berganti bulan, Mama makin kesakitan. Jadi nggak nyampe 6 bulan, kita akhirnya dapat dokter Togar seperti itu yang di Primanya PGC ini, dan dokter Togar sangat serius menyatakan bahwa kondisi Mama sudah cukup parah seperti itu. Saat itu kami juga nggak tahu ya, waktu itu Mama di biopsi lagi akhirnya, dan dokter juga mengatakan Mama ini kankernya tumor yang sangat ganas grade 3 seperti itu. Jadi penyebarannya sangat cepat dan ukuran tumornya juga cukup besar. Dokter memang saat itu tidak secara terang-benderang mengatakan stadium berapa, karena kan kalau orang ditanya kanker stadium berapa gitu, dokter nggak menjelaskan. Tapi sebenarnya kalau lihat dari penyebaran dan ukuran tumor itu kemungkinan besar sudah stadium 3-4 seperti itu. Saya ingat juga Mama terpukul sekali dengan peristiwa itu. Tentu kami juga sekeluarga, tapi kami bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu yang selalu saya, ketika saya berdoa bersama keluarga, saya selalu mengawali seperti itu. Kita tetap mengucap syukur, Allah tidak pernah meninggalkan, Allah selalu beserta kita seperti itu. Jadi Agustus 24 Mama divonis kanker, dan akhirnya kita menjalani berbagai pengobatan yang disarankan. Pertama-tama radiasi payudara sebanyak 35 kali, di mana 5 hari secara non-stop, 2 hari istirahat di Sabtu Minggu, seperti itu. Waktu itu Mama dan kami sempat optimis, karena waktu awal Mama kena kanker itu kalau saya tidak salah nilai CEA-nya itu 8,5, nilai tumor marker. Jadi saya nggak terlalu tahu medis, tapi yang saya tahu itu kalau nilainya di atas 5 itu memang kemungkinan besar tumor atau kanker. Mama di 8,5. Tapi setelah dilakukan radiasi, saya ingat banget karena saya juga di Bandung, Mama sempat nelpon juga, senang karena nilai CA-nya turun ke 3,5. Berarti pengobatannya efektif, seperti itu. Nah, saat itu radiasi 35 kali sudah dilakukan, tapi nggak bisa langsung, istirahat dulu 1 bulan, kata dokter. Oke, istirahat 1 bulan, lanjut pengobatan berikutnya. Nah, sebenarnya rencana pengobatannya ini panjang.
dokter juga mengingatkan ini perjalanan panjang, perjuangan yang panjang. Tetapi ini pengobatan yang cukup berat selanjutnya radiasi, yaitu kemoterapi dengan menggunakan obat doxorubin. Itu obat, setahu saya itu obat yang terkeras dan hanya bisa diberikan 6 kali kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, saya juga bersyukur di kemo tersebut itu secara metode harus menginap di rumah sakit juga, dan saya bersyukur bisa menemani mama meskipun nggak 6 kali. Saya ingat saya menemani mama di kemo pertama 4, 5, dan 6. Jadi saya nggak menemani cuma di kemo kedua dan kemo ketiga seperti itu. Waktu kemo pertama mama menjalani, sempat saya pikir ya memang pasti berat gitu ya. Jadi saya ingat banget mama muntah di mobil. Tapi kalau menurut mama kan besoknya nanya mama kan, gimana mah kondisi, kayak udah biasa aja gitu. Dan mama waktu itu bilang muntah cuma gara-gara kebanyakan makan. Jadi maksudnya mama tuh begini, kan ini kemo berat, jadi makan yang banyak dulu sebelum kemo biar badannya kuat. Tapi ternyata justru itu bikin mual seperti itu. Dan selanjutnya terbukti kemo kedua sampai ke-6 yang saya ingat mama nggak muntah seperti itu, karena udah belajar dari kesalahan. Jadi makan banyaknya jangan sebelum kemo makan dikit aja, karena emang pasti mual. Dan saya temenin di kemo 4, 5, 6, mama ini optimis sekali gitu. Dan ya sempat ada secerca harapan gitu ya, kayaknya emang bisa sih kayaknya survive lama gitu. Terus habis kemo ke-6, ingat banget dilakukan lagi tes CA yang tadinya sudah 3,5 di bulan, kan radiasi itu kelar kira-kira Oktober akhir gitu. Itu di tes CA-nya 3,5, nah ini dites lagi kalau nggak salah tuh di akhir Maret. Jadi kan kemo itu 6 kali tapi 3 minggu jedanya. Nah itu nilai CA-nya malah naik jadi 8,7 atau 8,9. Nah itu waktu ditelepon mama terpukul banget, karena kemarin radiasi udah turun 3,5, ini kenapa seperti kembali ke kondisi awal tapi lebih parah sedikit. Jadi sempat ngerasa kemonya sia-sia, atau udahlah cari pengobatan yang gampang aja, udah nggak mau. Maksudnya kemo ini tetap berat sekalipun mama kuat, tapi tetap berat kan ngejalaninnya seperti itu. Karena bukan mau membandingkan, tapi kan memang orang lain kekuatannya beda-beda. Kemo yang doxorubin ini kan mematikan sebenarnya. Mama udah jalanin loh gitu. Nah sempat merasa pengobatannya sia-sia, cuma aku juga sempat bilang ke mama, nggak sia-sia, mungkin kalau nggak pengobatan ini nilai CA-nya bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi bukan sia-sia sih seperti itu. Dan waktu itu berdoa, mama masih diberikan semangat gitu. Seharusnya habis kemo itu sebulan lagi ada pengobatan targeted terapi. Itu jadi kemo yang khusus menyerang sel cancer. Kan kalau kemo menyerang semua sel, targeted terapi hanya menyerang yang cancer. Meskipun tidak seberat kemo, tetap itu pengobatan yang berat sih semua. Nah saat itu mau dilakukan pengobatan targeted tidak bisa karena kondisi mama terus menurun. Dan sempat di bulan April akhirnya kita papa larikan ke rumah sakit mama karena kemungkinan waktu itu gejala stroke gitu. Dan pas dibawa ke rumah sakit, saya juga dari Bandung langsung pulang. Saya dapat kabar Sabtu, saya langsung pulang hari itu juga. Dan besoknya harus dilakukan MRI dan sebagainya. Mama dinyatakan sudah ada metastasis ke otak, ya sudah ada metastasis ke otak seperti itu. Dan kondisinya cukup mengkhawatirkan karena terjadi pembengkakan otak, edema itu kondisi otak yang menurun dan otaknya membengkak, ya itu akan sakit sekali dan kemungkinan besar itu juga akan lewat dalam waktu dekat juga. Saat itu dokter juga udah bilang yang sabar ya, yang kuat ke papa gitu. Dan papa juga udah bilang ke aku juga nih, gimana dengan mama gitu, bisa harus siap-siap juga gitu. Di situ nggak siap banget sih dengan kabar itu ya. Kayak kita tuh ngerasa waktu ngelewatin pengobatan mama ini seperti kayak roller coaster gitu, dimainin gitu ya. Dikasih harapan, dijatuhin lagi, dikasih harapan, dijatuhin lagi gitu ya. Terus akhirnya kita ngejalanin pengobatan radiasi di kepala itu di Siloam ya, sebanyak 12 kali. Dan puji Tuhan di situ keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Yang dokter bilang harusnya udah lewat, nggak bisa disembuhkan. Dan kita saat itu melakukan radiasi bukan tanpa resiko juga. Dokter sudah bilang resikonya banyak, termasuk kognitif, ingatan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ada pilihan daripada nggak sama sekali seperti itu. Dokter udah bilang ini cuma paliatif, ini nggak menyembuhkan. Ini cuma memperbaiki kualitas hidup mama, karena kalau nggak diradiasi kasihan, otaknya membengkak segala macam. Tapi puji Tuhan mama bisa membaik seperti itu, melewati itu semua. Dan ingat banget itu mama nginep di rumah sakit 2 minggu seperti itu.
Dan balik ke rumah itu kelihatan banget mama bersyukur banget. Berkali-kali ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih, seperti itu. Dan selanjutnya mama menjalani pengobatan targeted terapi 6 kali. Saya memang agak lupa per tanggal-tanggalnya, tapi kurang lebih nilai CA ini terus meningkat Bapak Ibu. Sekalipun tadi sudah radiasi kepala, terus ada targeted dan sebagainya, nilai CA-nya tuh terus naik gitu. Dan waktu radiasi kepala, saya ingat sebelum keluar rumah sakit bisa cek nilai CA tapi nggak kasih tahu mama, karena jangan sampai mental mama turun gitu kan. Karena kita masih berharap nilai CA naik itu hanya dinamika seperti itu, bukan memburuk. Saya ingat dari 8, berapa terus ke 13 kan, terus 21 ya, tapi nggak kasih tahu mama. Sampai akhirnya cek lagi, itu kaget, pernah dikabarin kalau nggak salah tuh habis targeted terapi, mama nilai CA-nya 1399 kalau nggak salah ya, 1300. Kok bisa ada angka itu gitu loh. Terus saya coba ya carilah di ChatGPT atau Grok, itu maksudnya apa nilai CA segitu gitu. Itu infeksi yang sangat berat, tapi bisa 10.000, ya udahlah, berarti masih ada harapan gitu. Saat dengar nilai CA segitu juga mau bilang, iya itu masih ada harapan kata dokter segala macam. Akhirnya kita jalani lagi pengobatan. Ini pengobatan terakhir setelah targeted terapi, ada namanya pengobatan kemoseloda. Jadi kalau kemo yang doxorubin itu harus dilakukan di rumah sakit, nginep. Yang seloda ini dilakukan di rumah aja. Jadi minum obat 3 tablet ya, 3 tablet pagi, 3 tablet di malam hari. Dan itu dilakukan 14 hari berturut-turut. Nah, dokter merencanakan 6 siklus. Jadi sebenarnya targeted terapi ini 12 kali, tapi dokter mengevaluasi jadi 6 kali. Mungkin dokter melihat takutnya mama nggak kuat. Karena dari awal dibilang mama tuh seperti diracun sebenarnya. Tapi kita jangan sampai bikin mati seperti itu. Kenapa harus diracun? Karena kita mau melawan sel kansernya kan. Nah yang seloda sempat kayak ada harapan juga kan. Siklus pertama bisa, siklus kedua bisa, siklus ketiga bisa. Nah pas siklus keempat, itu mama udah melemah banget. Dokter juga udah bilang ya kalau nggak salah tuh berhentiin aja. Tapi kan kita pikir janganlah, sayang kan. Jadi lanjutin sampai siklus 4-nya kelar. Jadi itu bisa dibilang 56 kali kemo seloda ya itu. 4 siklus tapi kan 56 hari itu sebenarnya. Nah di situ bulan Desember akhir itu mungkin dari pertengahan kondisi mama sudah terus menurun seperti itu. Dan sebenarnya seharusnya mama udah rawat inap di momen Natal ya sebenarnya. Tapi sebelum Natal. Tapi mama juga nggak mau, dokter juga bilang ya nggak apa-apa dirawat di rumah. Jadi kita Natal kondisi mama terus menurun, tetapi sebenarnya kelihatan biarpun mama sakit itu sebenarnya masih punya semangat hidup gitu ya. Jadi kayak sebenarnya untuk kondisi mama tuh harusnya bed rest, tapi mama tetap mau ke kamar mandi. Dari mencoba nggak pakai kursi roda ya, masih coba jalan ya, sampai akhirnya melemah pakai kursi roda, sampai akhirnya nggak bisa sama sekali. Nah, tapi kita bersyukur waktu itu masih bisa merayakan Natal dan tahun baru meskipun nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah setelah tahun baru tanggal 2 akhirnya kita nggak ada pilihan, mama juga sebenarnya pengen ke rumah sakit dan kita nggak ada pilihan, mama harus rawat inap seperti itu. Nah jadi tanggal 2 dibawa ke rumah sakit dan waktu itu saya juga ke Bandung seperti itu karena ada pekerjaan dan pelayanan seperti itu. Terus papa juga berkabar kondisi mama ini sangat buruk sekali gitu. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya kayak kalau di bulan April juga sebenarnya udah diingetin mama bisa pergi kapan aja nih dalam waktu dekat. Sekarang 2 Januari juga diingetin seperti itu. Dan ya kurang lebih bukannya kita nggak sayang mama, tapi intinya papa juga ngingetin untuk kita harus bersiap seperti itu di tanggal 2 Januari. Kita harus bersiap mama bisa kapan aja seperti itu. Karena cek parunya udah putih semua, organ pencernaan dan banyak yang rusak dan sebagainya. Nah di tanggal 4 dokter mengeluarkan statement ya bahwa ini pasien sangat rawan bisa meninggal kapanpun. Ada tulisannya, ada catatannya. Jadi intinya supaya keluarga bisa mengatur waktu besok seperti itu. Jadi harus banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan kondisi mama yang parah ini sebenarnya memang secara ke rumah sakit itu harusnya masuk ICU menggunakan ventilator dan alat bantu lainnya. Tapi kami dan dokter juga sepakat jangan di ICU karena kita tahu nggak ada peluang kesembuhan. Buat apa kita pakai ventilator? Jadi
ya kita fokus hanya paliatif, memperbaiki kualitas hidup. Ya, kalau soal bukan memperpanjang umur, tapi kita usahakan supaya mama nggak terlalu kesakitan, intinya itu. Dan tanggal 4 saya dapat kabar itu juga, saya pulang. Jadi saya di Januari ini udah bolak-balik Bandung Jakarta kayaknya 4 kali atau berapa gitu ya. Jadi dari Bandung ke rumah sakit ke Bandung ke rumah sakit. Jadi saya pikir selama kondisi mama kayak gini saya nggak akan pulang ke rumah, intinya gitu. Terus ya kondisi mama terus buruk dan ingat banget kayak tanggal 4 itu pulang. Waktu itu udah karena kita ya agak gantian juga ya, misalnya ada yang tidur, ada yang jaga waktu itu. Karena saya habis dari Bandung dan saya belum spend waktu sama mama, jadi di situ nemenin mama dulu meskipun capek juga dari perjalanan, pelayanan sebagainya. Di situ sebenarnya udah sedih karena melihat tatapan mama yang beda gitu, tatapan yang kesakitan. Tapi udah ngomongnya juga nggak jelas gitu ya. Dari akhir Desember ngomongnya udah nggak jelas, tapi kita harus berusaha maksudnya mama apa gitu. Nah, di rumah sakit di situ ya mama bisa ngomong beberapa yang aku ngerti sih. Tapi poin pentingnya kayak kan kita punya adik yang berkebutuhan khusus Arya. Mama berkali-kali bilang tolong jaga Arya, tolong bikin dia supaya bisa ngerti orang lain kayak gitu. Terus mama minta dipeluk. Mama minta dipeluk dan dicium seperti itu. Di situ kayak ya udah. Di situ aku kayak ya udah, kayak mungkin mama bentar lagi waktunya. Dan kondisi terus memburuk dan singkat cerita, mama 16 Januari papa dan mama itu merayakan anniversary seperti itu. Dan kita merayakan anniversary di rumah sakit ulang tahun pernikahan ke-27. Nah, di situ Dita juga aku ngobrol sama Dita juga. Dita ngasih tahu juga dia udah pelajari juga secara medis. Intinya papa juga udah bilang mama ini kayaknya dalam hitungan hari seperti itu. Kalau Dita bilang nggak tahu sih, kayaknya secara medis bisa 3-4 hari. Jadi di situ sebenarnya saya udah siap. Mungkin mama hari Jumat itu udah kayak begitu, mungkin mama meninggal di hari Minggu sampai Selasa kayak gitu. Dan di hari Sabtunya entah kenapa ini feeling yang paling buruk gitu. Jadi saat itu ya mungkin nggak tahu ya omongan orang, kita dari tanggal 3 aja kita udah kayak mempersiapkan kepergian mama gitu. Mulai dari pemilihan peti, rumah duka akhirnya di rumah ini sampai sedetail itu, karena papa juga orangnya perfeksionis banget, pengen ngasih terbaik buat mama kayak gitu. Ketika papa cerita gitu ya sebenarnya aku pura-pura tegar aja, tapi dalam hati kayak nangis gitu. Terus hari Sabtu itu feelingnya kayak jelek banget ya. Jadi saat itu ya Dita selalu nginep di rumah sakit pas mama sakit, hampir nggak pernah pulang juga. Tapi saat itu memang intinya harus pulang, harus ada yang dipersiapkan juga saat itu hari Sabtu, termasuk sama papa. Jadi di situ itu akhirnya momen aku sama mama berdua doang. Nah di situ aku mempersiapkan mama juga gitu, kayaknya waktunya bentar lagi. Jadi di Sabtu pagi itu aku itu benar-benar mungkin waktu terlama sebelum mama pergi gitu. Jadi kayak intinya aku kayak mungkin ngasih semacam renungan ke mama gitu, renungan setel musik juga, karena aku mikir kalau nyanyi dalam kondisi gini kayaknya nggak mungkin. Tapi entah kenapa aku digerakkan, aku sebenarnya kan gini-gini juga rada malu di depan keluarga gitu kan untuk nyanyi segala, sebenarnya malu gitu. Tapi entah kenapa aku kayaknya mama butuh gitu untuk aku nyanyi, sekalipun ya udahlah mungkin goyang kali nyanyi, tapi ya udahlah coba nyanyi gitu. Jadi aku nyanyi 7 lagu gitu. Benar-benar apa yang kira-kira bisa dinyanyiin ya, ada lagu dan di semua lagunya itu ada yang terkait dengan menuju ke surga, kayak makin dekat Tuhan tadi aku nyanyiin juga, terus nyanyiin besar setiamu, nyanyi pokoknya lagu-lagu kidung pujian yang kira-kira ini relate dengan kondisi ini. Lagu terakhir tuh Bapa Sorgawi memeliharaku ya, terus ya lagu-lagu seperti itulah ya, tenanglah kini hatiku, Tuhan yang pimpin jalanku. Pokoknya benar-benar 7 lagu, semua baiknya aku nyanyiin buat mama. Dan ingat banget sebelum nyanyi itu aku kayak
ngomong ke mama gitu, kayak bisikin mama, intinya ngomong makasih mah buat selama ini, minta maaf kalau belum bisa ngasih yang terbaik, tapi intinya mama nggak usah khawatir. Karena mungkin mama pernah ada kekhawatiran juga, kayak misalnya harian dan sebagainya, tapi aku bilang ke mama kayak tenang aja, Tuhan, ada Tuhan yang jaga, ada Tuhan gitu. Terus ada kekhawatiran mama juga gitu, kayak menghadapi kematian. Aku juga udah bilang ke mama berkali-kali, mama tenang aja. Karena kan aku curiga gitu, kayak mama pernah mau lepas oksigen dan sebagainya, mungkin nggak tahu, mungkin ngerasa kayak apakah mama ini kayak mau ditahan-tahan supaya nggak pergi. Tapi aku bilang waktu hari itu aku bilang ke mama, kita nih melakukan yang terbaik mah, nutrisi harus dikasih, oksigen dikasih. Kita bukan mau mempercepat atau memperlambat waktu mama datang ke Tuhan, itu bukan kuasa kita mah. Ini memang harus kita lakukan yang terbaik, seperti itu. Memang sekarang mama kesakitan banget, kita juga nggak kuat. Memang saat itu secara logis aku, papa juga mikir, ya mama pergi, nggak apa-apa mama pergi, soalnya udah kesakitan banget, buat nafas susah. Tapi aku juga paham gitu bahwa penderitaan itu memang perlu terjadi gitu. Karena aku ingat banget hidup mama menjelang kematian itu benar-benar hidup yang dipimpin Roh Kudus. Ya, dan aku makin yakin kita sebagai anak-anak Allah itu benar-benar semuanya itu kuasa Roh Kudus. Bukan kita diselamatkan, kita bisa berbuat baik, itu sama sekali nggak ada yang bisa kita banggakan gitu. Kita tuh harusnya dibinasakan, tetapi kan ada Roh Kudus yang di dalam hati itu yang menggerakkan kita semakin hari semakin serupa Tuhan. Dan aku melihat itu di mama seperti itu. Mulai dari waktu mama bekerja, mama mulai nanya-nanya soal firman Tuhan, sampai akhirnya menjelang cancer ini, mama tuh lebih banyak nanya dan lebih mau menerima gitu soal. Ingat waktu di Bandung pun mama masih telepon-teleponan nanya soal sebenarnya di surga tuh kurang lebih konsepnya gimana sih, sebenarnya kalau kita mati tuh gimana sih, ada waktu tunggu nggak dan lain sebagainya. Mama tuh mau mendengarkan gitu loh. Dan aku sekali lagi jelasin di rumah sakit, mah nanti kalau mama pergi tenang, mama nggak getayangan mah, mama langsung pergi ke surga detik itu juga. Tubuh mama yang di dunia nanti dibangkitkan waktu Yesus datang dan sebagainya. Aku kasih tahu gitu ke mama. Terus ngasih tahu juga intinya makasih ma, nanti kalau mama udah dipanggil berarti tugas mama udah selesai dan sebagainya. Itu hari aku bisa ngomong panjang ke mama seperti itu. Terus akhirnya nyanyi dan sebagainya. Dan aku ingat banget jam 11 pas aku doa buat mama, benar-benar doa yang benar-benar keluar dari hati, 20 menit gitu. Intinya doa di situ sebenarnya doa yang udah benar-benar mempersiapkan untuk kepergian mama. Di situ aku tetap berdoa bilang, Tuhan, aku intinya kita nggak tahu waktu mama, tapi intinya persiapkan mama juga. Dan kalau memang penderitaan ini memang harus lama, ya Tuhan kuatkan kita gitu. Dan aku juga bilang seperti, ya kita berdoa seperti Yesus juga, kalau bila cawan ini boleh berlalu, tapi kalau enggak ya Tuhan berikan kekuatan buat kita gitu. Nah waktu itu pagi-pagi sebenarnya itu kondisi kayaknya udah memburuk sebenarnya. Kebetulan kita bawa juga saturasi dari rumah, dan alat saturasi kita lebih sensitif dari alat saturasi rumah sakit. Dan sebenarnya saturasi mama tuh udah di 70-an sebenarnya, dan itu kondisi yang sangat bahaya. Tapi aku juga nggak tahu ya, mungkin kayak orang bisa anggap nih kalau doa kelamaan orang lagi sakit bikin bikin puyeng gitu. Tapi aku percaya banget enggak, mau mama tertidur pun kalau didoain, kalau kita keluar dari hati itu akan kasih kekuatan ke mama. Karena aku percaya doa itu bukan seperti menggedor-gedor Tuhan supaya Tuhan mengubah keputusan, enggak. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa, Tuhan atas kekekalan yang sudah menetapkan segala sesuatu. Tetapi kita berdoa itu supaya kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kita berdoa, kita dikuatkan, bukan kita mau ngerayu-ngerayu Tuhan, orang Tuhan udah menetapkan segala sesuatu. Kita yang nggak tahu apa-apa ini yang kita harus diberikan kekuatan. Makanya aku juga belakangan juga berdoa, kadang kita berdoa suka kepisah karena kan papa mesti pulang ke rumah. Jadi aku doa dulu misalnya sama mama, nanti pulang papa sampai rumah aku berdoa sama papa. Intinya aku juga bilang bahwa ya memang harus terjadi sesuai kehendak Tuhan. Kita mau penderitaan mau berakhir, kalau belum waktunya ya kita harus nurut gitu. Dan kalaupun mama belum dipanggil, itu pasti ada maksud Tuhan.
antara kita yang belum didewasakan atau mama yang masih mau didewasakan. Karena kan selama kita hidup di dunia itu adalah proses untuk kita semakin dikuduskan, semakin serupa Tuhan. Seperti itu. Jadi aku berdoa dari hati 20 menit ya. Aku bilang Tuhan ya tolonglah berikan kekuatan, dan sampai juga tetap aku meskipun mikir kayaknya nggak mungkin ada keajaiban, tapi tetap aja berdoa, Tuhan kalau misalnya keajaiban itu terjadi juga berikan kami iman. Nah, ingat setelah didoain seperti itu, ya waktu itu sempat mama kelihatan lebih tenang, cek saturasi sempat naik lagi, mulai naik lagi 80 sebagainya. Terus siang, sore, ya kayak gitu aja cenderung kondisinya masih sama. Tapi kita udah agak khawatir karena kayaknya mama tuh kayak roller coaster, cek tensi itu benar-benar kadang 150 pokoknya kadang tinggi banget, kadang rendah banget, kadang normal. Begitu pula saturasi dan si BPM-nya. Tapi menjelang kematian tuh benar-benar BPM-nya tuh di 140, jadi tuh kayak tegang banget. Sampai akhirnya melemah. Dan di malam hari itu benar-benar kondisinya itu aku benar-benar ngikutin detik-detik waktu mama pergi, termasuk kita semua sih. Jadi ingat banget kayak, karena sebenarnya minggu lalu tuh sempat mama tuh kaki sebenarnya agak dingin, Dita yang ngasih tahu waktu itu. Kaki mama dingin, di situ aku mikir aduh jangan-jangan besok lagi waktunya. Tapi besoknya kaki mama hangat gitu. Jadi waktu itu aku kan selalu cek kaki mama masih hangat aman. Tapi mbak yang jaga bilang tangan mama udah mulai dingin, keringat. Oh iya, tapi kan mulai dari kaki, enggak lah paling ini cuma keringat biasa lah. Itu jam 7-an masih kayak gitu, jam 8, jam 9-an itu mulai cek kaki, oh iya bener kaki kok mulai dingin. Tapi dari jam 9 ke 10 tuh kok kayak menurut aku nggak wajar, nambah dinginnya kok cepat banget dari jam 9 ke 10. Terus aku juga nggak tahu, aku ngerasa kan ini kita udah nggak bisa ngapa-ngapain mama. Kita juga keluarga udah sepakat tidak pakai ventilator dan tidak akan pakai pacu jantung kan. Terus kita bisa lakuin apa lagi selain nutrisi dan oksigen dan obat-obatan anti nyeri. Tapi aku merasa yaudah cek aja saturasi lah. Nah sebenarnya dari jam 10 tuh cek saturasi nggak terbaca lagi. Aku ngecek apa aku yang salah nempatin tangannya mama atau alatnya yang lagi rusak. Aku cek aku langsung keluar nilainya, tapi di mama kok nggak terdeteksi mulu. Sekali terdeteksi tuh nilainya udah 50, 60, pokoknya rendah banget. BPM-nya juga udah 40-an gitu kan. Dan saat itu jam 11 kurang, suster jaga udah mulai masuk ngecek tensi. Itu sebenarnya hari itu udah cek tensi udah gagal terus, udah nggak pernah berhasil. Jadi harus tensi manual. Saturasi rumah sakit juga sama, nggak mendeteksi lama. Terus akhirnya cek tensi segala macem nggak terdeteksi. Akhirnya tensi manual udah 60/30. Terus denyutnya itu udah mulai melemah karena kelihatan kan nafasnya mama berat gitu. Nah saat itu akhirnya ada suster segala macam. Kan kita waktu itu ada dokter juga yang datang. Jadi jam 8 itu 3 jam, sekitar 3 jaman sebelum kematian ada dokter datang juga. Itu udah bilang ini kondisi terus memburuk sih, intinya kayak gitu. Jadi bersiap-siap aja. Nah terus jam 11-an itu kondisi terus menurun. Terus pas suster datang itu udah nggak bener banget, soalnya kan pakai termometer. Cek kaki mama yang 132, 1 low. Kalau low itu artinya udah di bawah 30. Wah itu udah dingin banget. Cek tangan juga sama udah 32-an. Kepala doang yang masih 35, 36. Terus akhirnya sampai kecurigaan ini udah mendekati kematian. Terus akhirnya dokter jaga datang cek. Oh ya sebelum dokter jaga datang, suster mungkin mau intervensi karena saturasi udah terlalu rendah kan. Jadi ditambahin air dan naikin segala macam. Nah aku pikir waktu itu kan sempat kayak mama tiba-tiba yang nangisnya tuh langsung keluar ces gitu. Aku pikir lah itu bikin kesakitan. Makanya aku sempat marah ke susternya, ngapain sih airnya ditambahin saturasinya sampai diinin. Kan dokter udah bilang saturasi 4, gak usah dimainin apa-apa lah, ini jangan saya mama kesakitan. Nah ternyata kemungkinan besar saat mama nangis itu udah nafas terakhirnya. Karena pas akhirnya dipanggil dokter jaga, dicek mata dan sebagainya, dia bilang katanya ini kalau dilihat dari aktivitas otak, dari pupil, udah gak ada aktivitas otak. Tapi kita belum bisa pastikan kematian, harus pakai alat cek jantung itu ya. Nah, mana alat cek jantungnya lama, jadi mama dinyatakan meninggal 23:49, tapi sebenarnya udah sekitar setengah jam lalu tuh sebenarnya udah meninggal dengan besar kayak gitu. Di situ kan mikirnya kan logis, kan kemarin udah bilang kita siap mama pergi kan, kita juga nggak mau mama terlalu menderita, kita juga udah nyiapin.
tapi kenyataannya nangis juga gitu, kasihan juga. Kayak gitu sih detik-detiknya menjelang mama meninggal. Tapi intinya kita keluarga bersyukur ada mama. Mama mungkin banyak kelemahan, kesalahan juga ke kita. Kita pun juga pasti banyak kelemahan dan kesalahan ke mama. Tapi kita bersyukur mama yang ada pada kita ini, Tuhan pasti punya rencana gitu. Dan kita bersyukur pernah disayang mama. Dan aku juga bilang ke mama, makasih ma, karena mama udah, karena dari mama lah kita ini ada gitu. Aku di dan akhir seperti itu. Dan aku belajar bagaimana benar-benar ya Tuhan itu bisa membentuk orang dari mama juga, yang semakin hari juga berjuang untuk menjadi semakin sabar seperti itu, meskipun tetap banyak kelemahan. Jadi itu sedikit kesaksian dari kami. Dan intinya kita mau mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir dan yang selama ini juga mungkin sudah memberikan dukungan apapun, termasuk dukungan doa. Dan saat ini ya kita harus menerima bahwa mama sudah berada di surga. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga umat pilihan, dia juga anak-anak Tuhan. Dan kita harus mengalahkan kepergian mama. Dan gak tahu ke depan seberat apa, tapi Tuhan kasih kekuatan. Itu aja. Mohon dukungan doanya buat kita supaya kita diberikan kekuatan jalani hari-hari ke depan sama mama. Ada pasti beda sebenarnya. Ya, makasih semuanya. Selamat jalan mama. Ya baik, terima kasih Mas Dito, Bapak Ibu sekalian. Saat lagi kita akan menutup peti, tetapi kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk yang terakhir kali memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Ibu Rati Bebasari. Mungkin keluarga bisa berdiri di samping dan kita memberikan penghormatan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak bisa berbaris.
sudah selesai dan sebentar lagi kita akan melakukan pemberangkatan jenazah ke Wonosari. Pemberangkatan dari rumah itu akan menuju pendopo atau Joglo Bakmi Jawa Gunung Kidul, seperti itu. Kita akan menuju pendopo. Tetapi kami tidak bisa langsung saat ini, mungkin kita perlu persiapan sekitar 30-60 menit. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan ikut ke Jogja, mohon menunggu, karena kita akan berangkat sekitar 30-60 menit lagi menuju pendopo Joglo Bakmi Jawa Gunung Kidul. Alamatnya ada di Jalan Raya Wonosari, Semanu Gunung Kidul. Nanti kita akan share location maps-nya, dan sebagai gambaran kita akan melakukan sampai di sana kita estimasi sekitar pukul 7 sampai pukul 8 pagi, dan nanti di Joglo kita akan disediakan makan pagi sebelum kita akan melakukan ibadah pelepasan sebelum dilakukan pemakaman pada pukul 10 di pendopo, seperti itu. Dan nanti setelah ibadah pelepasan selesai kita akan melakukan prosesi pemakaman. Prosesi pemakaman dilakukan dengan jalan kaki menuju pemakaman keluarga Pak Wiro Sudarmo yang terletak di seberang SPBU Pertamina Mijahan. Itu kita jalan kaki saja karena jaraknya hanya 200 meter dari pendopo, dan perkiraannya kita di pemakaman sekitar pukul 11 sampai 11.30 seperti itu. Jadi untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, di pemakaman kita tidak lagi mengadakan ibadah seperti itu. Di pemakaman kita murni hanya akan menurunkan prosesi dengan menggotong peti jenazah dari pendopo ke pemakaman dan langsung dimakamkan. Jadi ibadah hanya dilakukan di pendopo pada pukul 10. Dan kiranya itu juga bisa menjadi perhatian Bapak Ibu, bagi yang tidak bisa hadir pun kita menyelenggarakan juga secara live streaming yang dapat diakses melalui channel YouTube PK Garden Live. Nanti kita juga akan share linknya seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Mohon doakan agar kami bisa lancar dalam perjalanan menuju Wonosari. Terima kasih. Di sini ya, ya. Kita lanjut ya. Kalau sini ya. Tuh, baru nanti ambulan tuh ke dalam. Ambulan keluar.